perang antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi konflik modern yang tidak lagi hanya ditentukan oleh pergerakan pasukan di garis depan, tetapi juga oleh kemampuan menyerang dari jarak jauh dengan presisi tinggi. Dalam konteks ini, rudal jelajah menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan Rusia untuk mempertahankan tekanan militer secara konsisten. Senjata ini memungkinkan serangan dilakukan dari wilayah udara atau laut yang relatif aman tanpa harus mendekat ke garis tempur. Dengan kemampuan terbang rendah dan sistem navigasi canggih, rudal jelajah mampu menembus wilayah pertahanan dan menghantam target penting di dalam wilayah Ukraina. Hal ini menjadikan rudal jelajah bukan sekadar alat tempur, tetapi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengganggu stabilitas operasional lawan. Salah satu rudal yang paling sering digunakan adalah KH-101 yang diluncurkan dari pesawat pengebom strategis. Rudal ini memiliki jangkauan yang sangat jauh, memungkinkan Rusia menyerang target dari wilayahnya sendiri tanpa harus memasuki zona berbahaya. Dengan sistem panduan berbasis satelit dan teknologi navigasi lanjutan, KH-101 dirancang untuk mencapai tingkat akurasi tinggi. Dalam praktiknya, rudal ini digunakan untuk menyerang fasilitas energi, gudang logistik, serta infrastruktur militer yang memiliki nilai strategis. Penggunaan KH-101 menunjukkan bahwa Rusia menempatkan prioritas pada serangan presisi yang dapat memberikan dampak signifikan tanpa harus mengerahkan kekuatan darat secara langsung. Selain dari udara, Rusia juga mengandalkan rudal jelajah berbasis laut seperti Kaliber. Rudal ini diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam, memberikan fleksibilitas tambahan dalam pelaksanaan serangan. Dengan jangkauan yang luas, Kaliber memungkinkan Rusia menyerang target dari berbagai arah, terutama dari wilayah Laut Hitam. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk mengejutkan pertahanan lawan, karena lintasan serangan bisa datang dari arah yang tidak terduga. Dalam beberapa operasi, penggunaan Kaliber dikombinasikan dengan rudal lain untuk menciptakan tekanan simultan terhadap sistem pertahanan udara Ukraina. Rusia juga masih menggunakan rudal generasi sebelumnya seperti KH-555. Meskipun tidak seakurat KH-101, rudal ini tetap memiliki peran penting, terutama dalam konteks jumlah. Dengan stok yang lebih besar, KH-555 dapat digunakan sebagai bagian dari serangan massal untuk membebani sistem pertahanan udara Ukraina. Dalam situasi seperti ini, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh kualitas setiap rudal, tetapi oleh kemampuan untuk meluncurkan serangan dalam jumlah besar secara bersamaan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa dalam perang modern, kuantitas tetap menjadi faktor yang relevan ketika digunakan bersama strategi yang tepat. Untuk operasi taktis di jarak lebih dekat, Rusia menggunakan rudal seperti KH-59. Rudal ini diluncurkan dari pesawat tempur dan biasanya diarahkan ke target militer di garis depan atau wilayah operasional yang lebih sempit. Dengan jangkauan yang lebih pendek dibandingkan KH-101, KH-59 memberikan fleksibilitas dalam mendukung operasi tempur langsung. Penggunaan rudal ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya mengandalkan serangan jarak jauh, tetapi juga tetap aktif dalam mendukung operasi di medan tempur secara langsung. Salah satu aspek yang membuat rudal jelajah sulit dihadapi adalah cara terbangnya. Berbeda dengan rudal balistik yang bergerak dalam lintasan tinggi, rudal jelajah dirancang untuk terbang rendah dan mengikuti kontur permukaan bumi. Hal ini membuatnya lebih sulit terdeteksi oleh radar dan memberi waktu reaksi yang lebih singkat bagi sistem pertahanan udara. Dalam banyak kasus, rudal baru terdeteksi ketika sudah mendekati target, sehingga mempersempit peluang untuk melakukan intersepsi. Faktor ini menjadi tantangan utama bagi Ukraina dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan berulang. Namun demikian, Ukraina tidak sepenuhnya tanpa perlindungan. Negara ini telah menerima berbagai sistem pertahanan udara modern dari Barat, termasuk MIM-104 Patriot dan NASAMS.
sistem ini terbukti mampu mencegat sebagian besar rudal jelajah dalam berbagai serangan. Dalam beberapa laporan, tingkat keberhasilan intersepsi cukup tinggi, menunjukkan bahwa pertahanan udara Ukraina masih berfungsi secara efektif. Meski begitu, keberhasilan ini seringkali bergantung pada skala serangan yang dihadapi. Tantangan utama muncul ketika Rusia meluncurkan serangan dalam jumlah besar dengan kombinasi drone dan rudal. Dalam skenario seperti ini, drone digunakan untuk memancing respons awal dari sistem pertahanan udara. Setelah itu, rudal jelajah diluncurkan untuk menyerang target utama. Taktik ini bertujuan untuk menguras amunisi pertahanan udara dan menciptakan celah dalam sistem pertahanan. Ketika jumlah target yang masuk melebihi kapasitas intersepsi, beberapa rudal hampir pasti akan mencapai sasaran. Inilah yang membuat serangan massal menjadi lebih efektif dibandingkan serangan tunggal. Selain faktor teknis, terdapat juga aspek ekonomi dalam penggunaan rudal jelajah. Setiap rudal pencegat yang digunakan Ukraina memiliki biaya yang tinggi, sementara beberapa alat serangan yang digunakan Rusia, seperti drone, relatif lebih murah. Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan jangka panjang terhadap kemampuan Ukraina untuk mempertahankan intensitas pertahanan udara. Dalam konteks ini, perang tidak hanya menjadi soal teknologi, tetapi juga tentang kemampuan mempertahankan sumber daya dalam jangka waktu yang panjang. Dampak dari penggunaan rudal jelajah tidak hanya dirasakan di medan perang, tetapi juga dalam kehidupan sipil. Serangan terhadap infrastruktur energi dapat menyebabkan pemadaman listrik, gangguan distribusi air, dan masalah logistik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan serangan tidak selalu bersifat militer langsung, tetapi juga untuk mempengaruhi kondisi internal negara yang diserang. Dengan kata lain, rudal jelajah digunakan sebagai alat tekanan strategis yang memiliki dampak luas. Secara keseluruhan, penggunaan rudal jelajah oleh Rusia dalam perang Ukraina mencerminkan perubahan karakter konflik modern. Serangan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kekuatan darat, tetapi pada kemampuan untuk menggabungkan teknologi, strategi, dan sumber daya secara efektif. Ukraina masih mampu menghadapi ancaman ini dengan bantuan sistem pertahanan udara modern, tetapi tekanan yang dihadapi terus meningkat, terutama dalam menghadapi serangan skala besar. Situasi ini menunjukkan bahwa keseimbangan dalam konflik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh ketahanan dalam menghadapi tekanan yang berkelanjutan.